Jadi ada tadi proses sensorik. Nah, ini ada gangguannya ya. Jadi gangguan proses sensorik. Mungkin teman-teman yang background-nya guru atau bahkan orang tua yang sudah pernah mengikuti terapi dan seterusnya familiar dengan apa yang disebut dengan sensory processing disorder. Nah, ini saya memakai bahasa Indonesianya, yaitu adalah gangguan proses sensorik. Artinya apa? Kebalikannya dengan yang tadi, ya. Nah, ini merupakan satu proses neurologis. Kalau tadi disampaikan efisien, di sini disampaikan yang tidak efisien. Untuk apa? Tidak efisien untuk menerima dan mengolah informasi sensorik, sehingga apa? Responnya tidak sesuai atau tidak adaptif. Nah, mungkin kita jadi mulai bayangin dulu nih kalau di ATM, saya masukinnya 200 gitu ya. Ternyata tidak keluar uangnya. Nah, kita panik nih. Kita ambil kartunya sudah keluar, kembali keluar, terus kita cek ternyata saldo kita berkurang. Mungkin kita pernah mengalami pengalaman sederhana seperti ini. Itu antara data yang kita masukkan dengan output yang kita harapkan tidak sesuai. Artinya apa? Ada masalah di dalam prosesnya. Tadi disebut karena prosesnya neurologis, kita tidak semata-mata secara kasat mata bisa mengobservasi prosesnya. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa seseorang proses sensoriknya tidak efisien? Kalau ATM gampang banget karena semuanya berupa fisik gitu ya. Tapi bagaimana dengan kalau ini kejadiannya di manusia, di mana gangguan proses sensorik sama dengan proses sensorik yang tidak kita tidak bisa observasi. Nah, sekali lagi sama dengan proses sensorik yang di awal yang efisien, yang tidak efisien pun bisa dilihat dengan cara melihat informasi sensorik atau inputnya dengan kemudian dibandingkan dengan outputnya atau dengan responnya. Ketika itu tidak adaptif, tidak sesuai, berarti kesalahan ada di dalam proses. Nah, saya akan mengerucut di dalam hal ini, mengerucutnya untuk membedakan, maaf, anak-anak yang dengan gangguan pendengaran, misalnya tunarungu. Kan mereka dipanggil nggak noleh ya, artinya ada gangguan di proses. Wah, berarti nanti kalau setelah penjelasan ini saya akan terapi sensori integrasi misalnya, atau sensory processing intervention misalnya. Terus jadi bisa mendengar. Ternyata tidak seperti itu. Jadi kita hanya membatasi, kalau yang tadi yang barusan saya sampaikan, contoh terhadap anak yang mengalami gangguan pendengaran, itu adalah sensory impairment. Jadi memang di organ sensoriknya atau telinganya atau secara anatomis memang ada masalah, otomatis prosesnya ada masalah. Nah, bagaimana kalau anak ini secara anatomis dan tidak ada masalah? Misalnya apa? Beberapa anak datang ke kami sudah dengan membawa tes BERA, tes untuk pendengaran misalnya. Hasilnya normal loh, Bu, gitu ya. Tapi ternyata dalam prakteknya ketika dipanggil mereka nggak menoleh. Nah, ini adalah gangguannya di proses gitu ya. Beda ketika dia dipanggil tidak menoleh, tapi ketika dites untuk auditori fungsi pendengarannya ternyata hasilnya 100 desibel atau setara dengan kalau suara gluduk yang gede itu dia denger gitu. Jadi kalau kita manggil mesti semi teriak-teriak supaya dia bisa. Nah, ini gangguannya pasti ada proses, tapi karena lebih ke arah gangguan organ sensoriknya. Kita tidak sedang membahas yang dengan gangguan organ. Jadi kita akan fokuskan yang secara organ tidak masalah, organ sensoriknya intak, adekuat, tidak masalah, tapi di dalam fungsi atau di dalam proses pengolahan informasinya ada masalah. Saya berharap, karena ini tidak interaktif, saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya sampaikan, dan nanti kalau ada yang tidak jelas bisa dituliskan di dalam Q&A, nanti siang sebentar saya akan baca. Ya, baik. Di sini saya mau menyampaikan tentang gangguan proses sensorik. Oke, jadi ada 5 macam bentuk gangguannya.
ada sensory overreaktif, itu over itu berlebih, reaktif itu reaksi, atau artinya input sensoriknya nggak seberapa, tapi reaksi kita berlebihan gitu ya. Nanti akan saya bahas detail di setiap sistem sensoriknya. Oke, yang kedua adalah sensory under reaktif. Jadi ini kebalikannya, ini stimulasinya banyak, cukup, tapi reaksinya di bawah rata-rata gitu ya. Jadi kayak cuek, kayak nggak ngerasain, dia udah sobek tuh pergelangan kakinya karena lari-lari nyangkut di pagar gitu, tapi dia cuek aja gitu. Ini adalah contoh dari sensory under reaktif. Nah, ada lagi yang namanya sensory seeking atau mencari input sensorik. Bentuknya misalnya seperti apa? Wow, secara fisik dia nggak bisa diam gitu ya. Jadi duduk tenang itu adalah PR berat buat dia. Duduk tenang di kelas itu adalah hukuman barangkali buat dia. Kalau enggak, dia akan jalan-jalan, manjat-manjat, puter-puter badan, masukkan benda-benda ke mulut untuk digigit dan seterusnya, dikunyah-kunyah dan seterusnya. Atau ngomong terus gitu ya. Oke, kemudian ada yang disebut dengan sensory discrimination disorder atau kesulitan membedakan input sensorik gitu ya. Jadi ketika saya nutup pintu gitu ya, ketika saya tahu di dekat pintu itu ada orang yang sedang tidur, saya akan menutup pintu pelan-pelan supaya orang yang sedang tidur tidak kaget. Nah, ini bisa muncul, keterampilan ini hanya muncul ketika kemampuan di dalam sensory diskriminasi saya atau kemampuan saya dalam mendiskriminasi input sensorik cukup baik. Jadi saya tahu loh segini nih kalau mau nutup pintu pelan, tidak jebret gitu ya. Jadi nah pada anak-anak tertentu sampai mendapatkan label seperti oh dia kasar gitu ya, karena kalau jebret banting pintu, jalannya kakunya gedebuk gitu. Kalau jalan bunyi. Kemudian kalau ngomong teriak-teriak gitu ya. Terus kita sampai bilang, oh kita nggak lagi di hutan, kita pelan-pelan aja gitu ya. Terus pelan-pelan ya, dia nggak tahu bahwa dia sedang terlalu keras karena dia mengalami problem yang disebut dengan sensory discrimination disorder atau gangguan dalam membedakan input sensorik. Nanti kita satu-satu akan coba bahas di sistem sensoriknya. Nah, yang kelima adalah sensory based motor disorder. Ini akan jadi topik bahasan kita untuk minggu depan, 2 sesi Sabtu dan Minggu, yaitu di mana ada gangguan sensorik yang sampai akhirnya berpengaruh pada keterampilan motorik seseorang gitu ya. Ini nanti khas sekali kita akan bahas supaya ada karena pembahasan yang khusus motorik itu cukup besar, kita pecah. Ini adalah sesi yang untuk minggu depan, 2 sesi. Baik, dari 5 ini saya akan membahas di satu persatu sistem sensoriknya. Saya tidak sampaikan organ sensorik, tapi saya sampaikan sistem sensorik ya. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, seperti kita tahu bahwa di dalam keseharian kita beraktivitas secara menggunakan banyak sistem-sistem sensorik secara integral. Dalam kehidupan sehari-hari kita ngelihat wortel, nyium bau wortel misalnya, terus ketika makan dengar bunyi krauk-krauknya, terus rasanya, terus teksturnya, dan seterusnya. Ternyata dari kegiatan makan wortel aja, nggak usah wortel yang ekstrim ya, kita makan apel atau makan jeruk gitu ya, bayangkan ternyata 5 sistem aja udah kerja loh gitu. Nah, gimana tadi pada anak yang nyiram bunga, itu kira-kira ada berapa sistem yang kerja gitu ya. Di sini ada sistem penglihatan atau visual system, ada pendengaran atau auditory system. Saya tidak ngomongin kuping, tapi ngomongin sistem pendengaran ya. Kemudian sistem peraba. Oke, nanti kita bahas satu-satu lagi. Kemudian sistem pembau. Nah, ini 1 sampai 5 ini kita sebut sebagai panca indera dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata secara ilmiah indera kita tidak hanya 5 loh. Ini ilmiah bahwa indera kita adalah panca indera yang 5 itu
dengan ditambah 2 indera lain. Nah, yang indera lain ini bagi beberapa orang memang masih asing, tapi buat kebanyakan orang sekarang sudah menjadi satu pengetahuan yang lumrah, yaitu adalah sistem otot sendi dan gerakan. Nanti saya akan bahas detail juga. Dan satu lagi adalah sistem keseimbangan. Oke, jadi kita punya 7 indera ya. Kalau di luar ini kemudian kita masih bisa melihat sesuatu misalnya, mungkin itu bukan the sixth sense lagi, tapi bisa aja indera yang keberapa, karena secara ilmiah kita sebenarnya sudah punya sistem 7 sistem indera. Oke, saya masuk ke dalam ini nggak usah dihafalin, nggak ujian juga ya. Jadi yang penting kita semua paham. Jadi urutannya boleh acak, artinya nggak harus menyebut sistem penglihatan yang saya sebutkan pertama menjadi yang pertama. Sistem penglihatan. Nah, kalau kita bicara tentang sistem penglihatan, organnya adalah mata. Mata dan sistem-sistem di dalamnya. Ada yang namanya lensa, kornea, retina, itu adalah organnya, ya. Nah, kemudian sekarang saya mau sampaikan apa yang disebut, apa saja sih yang menjadi informasi sensorik atau input sensorik atau stimulasi sensorik untuk sistem penglihatan. Yaitu ada warna, saya bisa ngenalin ini merah loh, oh ini bulat gitu ya, oh ini cangkir misalnya, oh kok udah gelap ya hari ini, oke, oh jam 6 pagi kok kayaknya udah siang banget, dan seterusnya, terang, gelap, objek, bentuk, warna, ini semua adalah merupakan informasi sensorik atau input sensorik bagi sistem penglihatan. Nah, sekarang kalau saya melihat, saya sedang bicara dengan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, meskipun semuanya invisible, ini konon 500 lebih ya, yang ada bersama-sama kita sekarang diskusi ini. Kemudian ada seseorang yang lewat gitu. Nah, kemudian saya masih bisa tetap melihat dan fokus kepada laptop saya, layar saya, dan kemudian saya mengabaikan itu yang lewat-lewat misalnya. Artinya saya secara visual, pengolahan sensoriknya berjalan dengan cukup efisien. Kecuali yang lewat sambil ngacung-ngacungin kabel misalnya. Saya pasti jadi berpikir, oh itu barangkali penting, ada apa ya gitu ya. Jadi saya akan mute sebentar misalnya, terus tanya ada apa gitu. Tapi kalau saya anggap itu nggak penting, informasi yang cuma biasa, saya akan kesampingkan. Nah, ini proses sederhana di dalam kegiatan saya sekarang ini memerlukan proses yang efisien di dalam sistem penglihatan ya. Jadi ketika anak-anak sedang belajar, kemudian kita tunjuk yang merah mana Dek gitu. Padahal kita yakin dia sudah tahu yang warna merah, tapi karena matanya sedang kemana-mana gitu ya, memperhatikan sesuatu yang lain, akhirnya jadi nggak nunjuk yang merah gitu ya. Nah, ini adalah adanya proses gangguan di proses sensorik di sistem penglihatan gitu, di mana buat dia sesuatu yang kalau buat saya nih berdiri, saya belum pernah berdiri di depan 500 orang, tapi berkisar sekitar 250 orang pernah ya. Jadi saya perlu untuk memusatkan perhatian saya, misalnya saya melihat duduk di barisan paling depan misalnya si Ibu A gitu, Ibu B, Ibu C, tapi di mana di saat yang bersamaan saya juga nggak boleh kehilangan topik saya gitu, nggak sebentar apa tadi saya bilang apa tadi, karena saya sambil bicara mungkin lihat Ibu C pakai baju merah, terus kemudian saya ke distract, saya ngelihat si Ibu C pakai bajunya bagus ya, jadi kepikir ke distract, waduh itu tadi belinya di mana dan seterusnya gitu ya. Nah ini adalah menunjukkan bahwa proses sederhana belajar dan berkegiatan seperti kita ini memerlukan satu proses sensorik yang efisien di sistem penglihatan. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anak kita? Ketika kita ajak bicara, mohon maaf mungkin
atensinya tidak ke kita, matanya mungkin memandang ke tempat lain, sehingga kita perlu teriak-teriak, lihat mama, lihat mata mama, misalnya seperti itu. Yang ini loh, yang ini dilihat dulu misalnya. Hei, jangan kemana-mana, selesaikan dulu gitu. Artinya ada satu proses yang tidak efisien, yang sifatnya kalau tadi kembali ke slide yang sebelumnya, yaitu sensory overreactive gitu ya. Jadi stimulasinya bagi sebagian besar orang ya cuman ada buku di meja, kipas angin dari kapan tahu udah di situ, TV juga dari kapan tahu sudah di situ, seharusnya anak itu bisa duduk tenang mengerjain tugas, tapi ternyata nggak bisa loh buat dia, ini semua too much buat dia, ini semua terasa mengganggu, sehingga yang dia mainan kipas angin lah, yang dia cetek-cetekin TV lah, yang dia lihat keluar jendela dan seterusnya. Ini adalah contoh dari sensory overreactive di sistem penglihatan. Baik, oke. Saya masuk di dalam, nah betapa sistem penglihatan ini pegang peranan sangat penting, tidak hanya di level 1 tadi yang saya sampaikan, di yang warna kuning, itu di level fondasi, tapi juga untuk level-level berikutnya, di mana kita perlu sistem penglihatan untuk belajar secara motorik, bahkan di level 3 itu ada yang namanya keterampilan motorik perseptual, itu bicara, salah satunya juga kita harus sebenarnya melibatkan sistem visual atau penglihatan. Level 4 apalagi akademik untuk bisa melihat ini A, ini B, ini 1, ini 2, dan seterusnya, kita banyak melibatkan sistem penglihatan. Kalau ini tidak berjalan dengan efisien, bisa mendatangkan banyak masalah. Di satunya fokus perhatian sudah oleh stimulus penglihatan gitu ya, stimulus visual, lagi ngerjain apa, lihat apa lewat, kalau saya ya wes gitu, ngecek, oh oke, ada yang lewat, kemudian ketika yang lewat itu tukang tape, ya udah saya lagi nggak perlu beli tape, jadi saya kerja lagi. Tapi ada orang yang tukang tape itu di situ, tapi mengganggu gitu. Jadi nanti ketik lagi, tengok lagi gitu ya. Jadi stimulasi yang tidak seberapa itu mendatangkan berlebihan buat kita. Nah, ini adalah sistem penglihatan. Saya masuk ke dalam sistem pendengaran. Nah, sistem pendengaran yang merupakan organ dari sistem pendengaran ini adalah telinga. Telinga dengan bagian-bagiannya yang maha-ruwet itu adalah kita sebut sebagai sistem pendengaran. Nah, yang masuk sebagai stimulus atau input atau informasi sensorik bagi sistem pendengaran adalah suara ya. Jadi kalau suara ini adalah inputnya, stimulasinya, informasinya bagi sistem pendengaran. Nah, tadi contoh yang di pertama sekali saya sampaikan, saya di pasar gitu ya. Saya suasananya di pasar barangkali lebih gaduh dibanding dengan kalau di tempat-tempat seperti ini yang mungkin kita sengaja di ruangan tertentu yang sepi gitu ya. Nah, saya memerlukan sistem pendengaran saya untuk waktu itu belanja misalnya, tapi kemudian ada orang yang memanggil gitu ya. Nah, ketika saya dipanggil, ada input suara yang namanya suara panggilan, kemudian kalau ada masalah di situ, kita tinggal lihat di responnya. Ini cara sederhana sekali ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ketika saya dipanggil nggak noleh-noleh, padahal Bu Rini itu bukan orang yang mengalami gangguan pendengaran. Apa yang terjadi? Barangkali prosesnya yang salah gitu. Tapi kalau misalnya pasarnya gaduh banget, ya itu sesuatu yang normal juga, karena jadi semua informasi kita pukul rata. Teng 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 teng, di sini orang jual penggorengan, yang di sana tawarin sayur, di sini saya tawarin lap dan seterusnya. Semua kenceng-kencengan supaya pembelinya noleh. Nah, ini karena semua suara menjadi sama rata, jadi kita nggak ini. Tapi ketika dipanggil, nggak ada orang, Bu Rini gitu, kemudian saya nggak noleh. Itu tadi seperti saya sampaikan, dari tes beranya normal loh, gitu ya. Tapi kok suara panggilan dia nggak noleh? Mungkin dari antara anak didik kita, di antara keluarga kita ada yang dalam kondisi seperti ini. Pastikan ketika tidak noleh dan ternyata fungsi pendengarannya normal, berarti ketidakefisienan terjadi pada
prosesnya. Artinya telinganya nggak masalah, cuman proses pengolahan informasi suaranya yang tidak efisien sehingga responnya tidak sesuai. Ya, nah ini adalah contoh yang kita sebut sebagai sensory under reaktif. Dek, misalnya namanya Tono gitu ya. Tono, mudah-mudahan nggak ada yang namanya Tono di antara teman-teman ya. Tono sampai 8 kali baru dia noleh. Artinya informasi yang sensorik yang tersedia banyak sekali, tapi responnya justru kurang. Nah, ini adalah sensory under reaktif. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami ini dengan baik. Nah, kemudian ada nggak yang sebaliknya? Banyak gitu ya, ada yang sebaliknya gitu. Jadi dengar suara apa, kalau saya tadi contohnya, saya lagi ngetik nih di ruangan ini, kemudian ada yang lewat gitu, roti gitu. Kemudian dia mangkal tuh di depan rumah saya ngetik karena saya lagi nggak perlu roti, ya sudah biarin aja orang tukang roti itu teriak-teriak, saya akan terus ngetik gitu karena proses dalam sistem pendengaran saya berjalan dengan efisien, muncul habituasi, oh itu yang tadi toh tukang roti ya sudah, tapi ada orang yang nggak bisa kletek ya 10 kali mengganggu buat dia, kadang mengganggu bukan yang ekstrim, tapi bisa aja suara-suara kecil, misalnya suara-suara yang tidak seberapa. Ada yang takut dengan suara hand dryer yang kita suka lihat di mall atau mungkin di beberapa rumah Bapak Ibu yang pakai hand dryer gitu ya. Ada suara blender, suara flush toilet yang mungkin sebagian besar orang itu adalah bagi sebagian besar orang itu adalah suara-suara biasa gitu. Terus kalau kita ingat komputer zaman dulu PC gitu ya yang berdengung gitu, ada kipasnya di dalam sehingga pada anak-anak tertentu yang sensitif sekali, suara-suara seperti ini pun sudah cukup mengganggu. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan anak-anak yang dengan sensory overreactive di telinga seperti ini berada di sebuah kelas. Saya banyak menemui kasus yang ketika di kelas dia jadi benar-benar nggak berpartisipasi. Kenapa? Karena sibuk menenangkan diri. Kenapa? Temannya dirasa gaduh karena di temennya mungkin buat yang lain, loh yang lain nggak apa-apa, kamu aja yang lebay. Nah ini adalah pernyataan yang kurang empati. Barangkali buat anak-anak yang tidak mengalami proses gangguan proses sensorik di pendengaran, suara kelas segitu ya asik aja, bahkan dia mungkin ikut gaduh. Tapi buat anak-anak tertentu, buat itu suara segitu buat dia sudah ganggu banget, udah bisa bikin dia kesel, udah bikin dia nggak fokus, bisa membuat dia nggak nyaman, bisa bikin dia marah, dan pernah banyak kasus yang datang ke saya sampai kemudian melakukan sesuatu yang orang label sebagai agresi. Waktu itu agresif ya, perilaku agresif karena ternyata anak ini mencucukkan pensilnya ke pipinya seorang teman. Nah, guru hanya melabel ini sebagai perilaku agresif gitu. Orang tua dipanggil dengan penuh ketakutan, dilaporin seperti itu, hanya bisa tabokin anaknya. Anaknya betul-betul dipukulin karena orang tua ini merasa gagal, kayaknya nggak ada yang agresif di rumah, kenapa dia niru. Ternyata setelah kami periksa, ternyata dia ini mengalami gangguan yang bentuknya sensory overreactive, sensitif sekali sistem pendengarannya. Sehingga suara-suara tidak seberapa pun akan sangat mengganggu buat dia. Bahkan ketika sambil waktu itu terapi dengan saya senandung aja, dia deketin saya dengan sangat tidak nyaman, tapi waktu saya berhenti untuk cari main, tapi begitu saya mulai senandung lagi, dia kemudian datang terus tutup mulut saya gitu. Artinya suara-suara yang mungkin banyak anak lain, orang lain seneng gitu. Saya nyanyi lagi lagu tadi di video itu adalah lagu favorit saya. Buat saya itu menyenangkan, dan di beberapa anak lain nggak apa-apa gitu, tapi di beberapa anak tertentu itu sangat mengganggu. Nah, ketika itu kejadiannya di sini, paling takut, bayangin dengan saya senandung aja dia sudah takut, gimana dengan ketika nggak senandung, ketika saya nyanyi lebih kenceng gitu. Nah, ternyata di sekolah teman-temannya paham masalah ini, jadi dia tahu bahwa si A ini
takut ketika ada suara tertentu, sehingga dikerjain ceritanya dalam bahasa saya itu sudah masuk bully gitu ya. Jadi dinyanyiin di kupingnya. Nah, si anak ini sudah berusaha sekali untuk barangkali untuk bilang jangan, tapi karena kemampuan berkomunikasinya belum terlalu optimal, dia hanya bisa oh no apa segala macam, sehingga temennya makin seneng, anak ini makin teriak, yang teman-temannya makin senang, nyanyinya makin dideketin di kuping, dan apa yang terjadi kemudian, anak ini merasa sangat perlu untuk membela diri. Akhirnya pensilnya dipegang, kemudian pokoknya mungkin maksudnya supaya stop gitu, tapi ternyata kena pipi salah satu temennya dan muncullah label itu. Nah, semua dari kita tolong berhati-hati untuk memberikan label, untuk memberikan judgement, karena apa yang dibalik perilaku seorang anak sebenarnya ada alasan besar gitu. Kita harus mencoba memahami apa sih yang membuat anak berperilaku. Nah, ini contoh yang saya sampaikan yang berkaitan dengan gangguan proses sensorik, yaitu bentuknya oversensitivity, sehingga muncul kemudian adalah sensory overreactive.